Dua buah muatan listrik A dan B berturut-turut 8,1 mikrokolom dan 42 mikrokolom. Berarti ini positif semua ya. Hanya 8 8,1 mikrokolom, berarti 10 Pak min 6. B-nya 42 mikrokolom, 10 Pak min 6. Terletak sesuai pada bidang koordinat kartesius. Adapun suatu titik berada di pusat koordinat, berarti di sini ya. Satu kotak mewakili 3 mm jika nilai skor epsilon 03,6 pi kali 10 besar medan listrik yang dialami. Ditanya E-nya ini berapa. Nah, cara mengerjakannya adalah kamu lihat sini ya. Kita cari jarak ini. Ya, jarak RB-nya berapa? Kita cari RB. Medan listrik E. Nah, kamu hitung kotaknya, satu kotak mewakili 3 mm. Nah, ini ke sini. Ini kotaknya berapa ini? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kotak, 16 kali 3. Sama dengan 48 mm. Terus jaraknya ini ke sini. Ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kotak berarti 12 kali 3. Berarti sama dengan ya 36 mm. Nah, kita cari jarak RB-nya ini pakai Pitagoras. Ini kan segitiga siku-siku. Berarti ini akar ya, akar ya 48 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung, Bapak sudah ngitung, ini dapatnya nanti 60 mm ya. 60 mm. Jadi RB-nya ini 60 mm itu 10 pangkat min 3 meter. Milimeter ke meter ya. Sekarang kita cari jarak ini RA-nya. Ya, sama kayak dari kita cari RA-nya berapa. Jarak A. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini ke sini 9 kali 3 berarti 27 mm. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. Ya, 12 kali 3 jadi 36 mm. Nah, kita cari jarak RA-nya ini akar ya 27 kuadrat tambah 36 kuadrat. Ini kalau kalian hitung dapatnya 45 mm. Berarti 45 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, terus kita cari ya. Karena ini muatannya positif, arah medan itu kalau dia misalnya muatannya positif, misalnya ini muatannya positif. Titiknya di sini. Berarti dia menjauhi positif, menjauh ke sana. Ini medan listriknya. Berarti titik A terhadap pusatnya ini menjauh, berarti ke sana, lurus ya. Ke sana, ini EA. Titik B terhadap pusatnya ini juga menjauh ke sana, lurus. Ini EB. Nah, kamu lihat ini sudutnya berapa? Ini sudutnya kita lihat di sini ya, 45. Ini 60.
Ya, ini kalau dihitung ini sudut ke sini, lurus ini berarti ini siku-siku. Ya, ini sudut siku-siku. Kalau kalian hitung pakai Pitagoras ya, coba kamu hitung Pitagoras. Ya, ini nanti dapatnya siku-siku. Ya, ini siku-siku 90 derajat. Ya, 90 derajat siku-siku. Ya, siku-siku. Berarti sudutnya 90. Berarti kita cari EA-nya sendiri, EB-nya sendiri. EA sama dengan KQA per RA kuadrat. K 9 kali 10 Pak 9. IA 8,1 kali 10 Pak min 6 per RA. RA-nya 45 mm. 45 kali 10 Pak min 3 dikuadratin. Jadi 9 kali 8,1 kali 9 10 min 6 berarti 10 pangkat 3 per 45 kuadrat itu saja 45 kali 45 kali 10 min 6. Ini kalau kalian coret, ini coret dengan ini dapat 5. Nah, tinggal kita hitung. Ini kalau dihitung dapatnya 10,5 ya. 10,5 bentar. Hasil akhirnya ya 10,5 kali 10 pangkat 7. Atau gini aja sih, bentar. 8,1 dibagi 5 dibagi 45 0,0 sorry 0,036 kali ini ini naik ke atas jadi 10/9. Saya buat gini aja 3,6 kali 10 pangkat 7. Jadi 3,6 10 pangkat 7. Ini EA. Sekarang kita cari EB. Ya, KQB per RB kuadrat. 9 kali 10 Pak 9, QB-nya adalah QB-nya 42 kali 10 Pak min 6 per RB-nya 60 kali 10 Pak min 3 dikuadratin. Jadi ini 9 kali 42 kali 10 Pak 3 per 60 kali 60 10 pangkat min 6. Ini naik ke atas nanti. Ini kalau dihitung ya 9 kali 42 dibagi 60 dibagi 60 0,105 kali 10 Pak 9 saya buat jadi 10,5 kali 10 pangkat 7 ya 10 pangkat 7 Newton Newton per kolom, satunya Newton per kolom. Jadi EB-nya sudah ketemu, EA sudah ketemu, baru kita cari E total. E totalnya sama dengan akar EA kuadrat tambah EB kuadrat. Karena Pitagoras siku-siku jadi enggak sudutnya 90 ya. Nah, di sini kita 10 simpan dulu, simpan 10 pangkat 7-nya. Kita lihat angkanya saja. Akar 3,6 dikuadratin ditambah 10,5 dikuadratin. Nah, ini kalau dihitung ya dapatnya ya 12,96 ditambah 110,25. Jadi E totalnya ini akar ya 123,46.
Jadi E totalnya adalah dapatnya 11,11. Nah, karena tadi kita simpan 10 pangkat 7, jadi 11,11 kali 10 pangkat 7, berarti 1,111 kali 10 pangkat 8. Jadi E totalnya dapatnya ini. Jawabannya C, screenshot dulu. Silakan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Tiga muatan sejenis letak pada gambar berikut. Ini 37. Kita cari panjangnya, ini kan 4. Ya, ini 37. Ya, kita cari apa ya, mana sisi yang sebelah miring ini. Ya, ya. Kan ini 45, berarti di sini cos ya. Cos 37 misalnya ini saya geser aja dulu. Tiga muatan sejenis, tentukan besar gaya kolomnya. Cos 37 itu samping per miring. Sampingnya 4, miringnya dicari. Ya, miring. Cos 37 itu 0,8 sama dengan 4 per miring. Jadi kita tukar posisi, jadi miringnya ini 4 per 0,8, dapatnya miringnya 5. Berarti ini dapatnya 5 cm. Jadi miringnya ini dapat 5 cm. Ini berarti triple Pythagoras. 4, 5 berarti ini 3 cm langsung. Boleh. Triple Pythagoras. Ya. Diketahui muatan Q1, Q2, Q3 betul-betul 15 mikrokolom. Q1-nya 15 mikrokolom. Q2-nya 6 mikrokolom. 6 mikrokolom. Q3-nya adalah 5 mikrokolom. Ya. Jika K-nya 9 kali 9, gaya kolom yang ditemukan oleh muatan Q3. Berarti tanyakan besar gaya kolom oleh muatan Q3. Jadi besar muatan Q3 ini 5 mikrokolom ya. Berarti Q3-nya ini dianggap karena tidak ada tanda plus minus, dianggap positif semua. Interaksi antara muatan 1 dengan muatan 3 ini kan positif dengan positif tolak menolak, berarti ke sana lurus. Lurus. Berarti ini F31. Gaya kolom pada muatan 3, pengaruh muatan 1. Sekarang 2 dan 3 ini juga positif-positif tolak menolak, berarti ke sana. Lurus. Jadi ini F32. Nah, sudutnya kita cari ini, sudutnya berapa? Ya, sudutnya ini kan 37. Ini siku-siku 90, berarti sini 53. Total sudut segitiga kan 180. 180 kurangi 90, 90, 90 kurangi 37, 53. Berarti sudut ini nanti juga 53. Ini bertolak belakang, berarti ini 53. 53 derajat. Tolak belakang. Ya.
Nah, seperti ini kita hitung F31 dan F32. Kita hitung F31. F31. Jadi K Q1 Q3 per R31 kuadrat. K9 kali 10 Pak 9. Q1 Q1 15 mikrokolom berarti 15 10 Pak min 6. Q3 5 mikrokolom 5 kali 10 min 6. R31 5 cm berarti 5 cm itu 5 kali 10 Pak min 2 meter dikuadratin. Jadi 9 kali 15 kali 5 10 9 10 min 6 jadi 3 min 6 berarti min 3 per 5 dikuadratin jadi 5 kali 5 kali 10 Pak min 4. Kita hitung nih, ini coret dengan ini habis, coret dengan ini 3, ini naik, ini coret dengan ini 10 pangkat min 1, nanti naik ke atas jadi 10 pangkat 1, jadi 27, 9 kali 3, 27, 10 pangkat 1, jadi F31-nya adalah 270 Newton. Terus sekarang kita cari F32. K Q3 Q2 per R32 kuadrat. K9 kali 9, Q3. Q3-nya adalah 5 kali 10 Pak min 6. Q2 6 mikrokolom 6 kali 10 Pak min 6 per R23 jawabannya 3 cm. 3 kali 10 Pak min 2 dikuadratin. Kumpulkan angkanya 9 kali 5 kali 6 kali 10 pangkat min 3. 9 kurangi 6 3, 3 kurangi min 6 dikurangi 6 adalah min 3. Ini 3 kali 3 10 pangkat min 4. Ya, ini coret dengan ini 3, ini coret dengan ini 2. Berarti ini 15 kali 2 30 kali 10 pangkat naik ke atas ya 1 jadi 300 Newton ya. Terus baru F totalnya, jadi karena ini membentuk sudut 53, ini kalau dibuat seperti ini, nah ini sini resultan vektornya adalah F total. F total sama dengan akar F31 kuadrat tambah F32 kuadrat plus 2 kali F31 F32 kosinus 53 derajat. Ini gini, ini kan F32-nya adalah 300. Kita simpan 10, ini antara ini kita simpan ya, simpan 10 ya, simpan 10 Pak 1. Berarti kita ambil angka 27 dan 30 biar gampang ya. Berarti 27 kuadrat tambah 30 kuadrat tambah 2 kali 27 kali 30 cos 53 itu 0,6 ya, 0,6. Jadi F total sama dengan akar 729 tambah 900 tambah 972. Jadi F totalnya adalah akar dari 2601. F totalnya ini dapatnya 51. Nah, karena kita simpan 10 Pak 1 ya, jadi F totalnya adalah 51 kali 10 pangkat 1. Jadi F totalnya adalah 510 Newton. Saya simpan 10 pangkat 1 itu biar gampang hitungnya. Jadi 270 saya hitung 27 aja, 300 saya hitung 30 aja. Karena ada nolnya, dua-duanya ada nolnya, jadi saya simpan 10 pangkat 1. Nanti jawaban terakhir tinggal kali 10 pangkat 1. 510. Silahkan screenshot dulu jawaban nih.
Dari screenshot ya, kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut. Bola berunggah memiliki muatan Q-nya 2 kali 10 Pak min 19. Jika konstanta kolomnya K-nya sekian, potensial listrik yang dialami titik P berjarak 6 cm. Jadi titik 6 ini berarti 6 cm. Berarti potensial di titik P. Coba teorinya dulu. Ini bola berunggah sama dengan kulit bola bermuatan di luar kulit. Nah, ini berarti di sini. Berarti rumusnya kaki per R. R-nya ini. Ya. Kalau dia di permukaan di sini itu kaki per R. Gede, R besar. Kalau di dalam ya, kalau di dalam kulit itu berarti di sini itu sama dengan di permukaan. Jadi ini dengan di permukaan itu sama. Udah. Berarti rumusnya F V di titik P potensi K Q per R. Ya. 9 kali 10 Pak 9. Q-nya adalah 2 kali 10 Pak min 19. R-nya itu 6 cm, berarti 6 kali 10 Pak min 2 meter. Nah, tinggal kita coret aja, ini coret dengan ini. Ya, dapat 3, ini dapat 2. Duanya coret habis. Berarti 3 kali 10 pangkat min 10. Karena ini 9, 19 berarti min 10 ya. Per 10 pangkat min 2. Dicoret dengan ini 10 pangkat min 8. Jadi 3 kali 10 pangkat min 8 volt. Jawabannya D, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Muatan listrik sebesar Q 30 kolom berada pada potensial listrik V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 volt. Usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan ke titik yang memiliki potensial V2-nya adalah 12 kali 10 pangkat 6 volt. Ditanya usaha. Usaha itu sama dengan Q kali delta V, delta volt. Berarti Q kurung V2 min V1. Q-nya 30, V2-nya 12, 10 pangkat 6 dikurangi 2 kali 10 pangkat 6. Jadi 30 dikali 12 kurangi 2 itu 10 kali 10 pangkat 6. Berarti 300 kali 10 pangkat 6. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 8 Joule. Jadi dapatnya 3 kali 10 pangkat 8. Silahkan screenshot dulu ini. Jadi screenshot ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Titik PQR terletak pada satu garis PQ 2 meter, QR 3 meter. Masing-masing titik memiliki muatan 2 mikrokolom, 3 mikrokolom, minus 5 mikrokolom. Energi potensial listrik berarti EP. Ya. Ditanya energi potensial listrik berarti EP-nya berapa? Di muatan R, EP-nya berapa di titik R? Titik R ya, acuannya R ya. Berarti EP total sama dengan EP antara PR ditambah energi potensial antara QR. Ya, berarti energi potensial kan rumusnya K, Q1, Q2, Qp, QR per RPR ditambah K
ki, Q-nya Q, Q-nya R per R QR ya. Kalau EP dan voltase ini plus minus dihitung. Tapi kalau F dan E gaya kolom dengan medan listrik ini plus minus tidak dihitung. Nah ini karena EP berarti dihitung nih 9 kali 10 pak 9. Q-nya P 2 mikrokolom berarti 2 10 pangkat min 6. Q-nya R karena acuannya pakai R ya. Jadi minus 5 kali 10 pangkat min 6 kolom per R-nya P ke R itu 5 meter 5 plus K 9 kali 10 pak 9. Q-nya Q 3 mikrokolom 3 kali 10 pak min 6. Q-nya R minus 5 kali 10 pangkat min 6 per ya RQR ini 3 meter. Nah, kita hitung nih. Coba dengan ini. Ya. Jadi 9 kali 2 berarti min 18. 9 kali 2 18 kalikan min jadi min 18. 19 kurangi 6 berarti 3, 3 kurangi 6 berarti minus 3. 10 minus 3. Ini saya coret dengan ini. Habis. Berarti tinggal 9 kali min 5 min 45 kali ya 10 pangkat min 3. Jadi ini min ya 1363 kali 10 pak min 3 Joule. Karena ini pakai satuan mili itu 10 pak min 3 berarti min 63 milijoule. Ya. Jawabannya minus nggak apa-apa karena minus itu hanya menunjukkan arahnya ya. Jadi kita ambil angkanya saja 63. Udah screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi screenshot ya. Kita lanjut. Titik AB berjarak 9 cm di antara AD terletak titik C. Jadi kita gambar titik AB. Ini A, ini B. Berjarak 9 cm. 9 cm. Di antara titik A dan B titik C di sini berjarak 3 cm, ini 3 cm, berarti ini 6 cm titik C. Ya. Titik A diberi muatan plus 5 mikrokolom. Ini plus 5 mikrokolom. Titik B sebesar plus 10 mikrokolom. K-nya 9 kali 9 ini potensial listrik titik C. Jadi V di titik C itu berapa? Berarti interaksi antara C dan B dan B, berarti V di titik C itu sama dengan V interaksi AC ditambah V interaksi BC. Berarti rumusnya V itu Q-nya A, karena titik C tidak ada muatan, jadi QA saja. Rumusnya kan V itu rumusnya kan kaki per R. RAC ditambah K Q B per RBC. 9 kali 10 pak 9, QA-nya adalah 5 positif ya. 5 mikrokolom 10 pangkat minus 6. RAC-nya 3 cm berarti 3 kali 10 pak min 2. Ditambah 9 kali 10 pak 9. QB-nya adalah 10 mikrokolom berarti 10 kali 10 pak min 6. Per RBC-nya 6 cm, 6 kali 10 pak min 2. Nah ini coret dengan ini dapat 3. Berarti 15. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 4 dengan 9 jadi 10 pangkat 5. Ditambah ini coret dengan ini 3, ini 2, ini coret dengan ini 5 jadi 15. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat 5.
Jadi 30 kali 10 pangkat 5. Jadi 3 kali 10 pangkat 6 volt. Jawabannya D, screenshot dulu. Ini nanti sebentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. Screenshot dulu. V di titik C totalnya adalah 3 kali 10 pangkat 6. Silahkan di screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini muatannya. Bola konduktor memiliki muatan 100 mikrokolom. Pernyataan berikut. Bola konduktor itu artinya bola berunggai ya. Ya, bola konduktor itu artinya